Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini dan yang terhormat Bapak Abdul Qadir Jailani selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu perikanan. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ekosistem estuaria. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa aja nih pematerinya. Yang pertama, ada Amanda Aulia Dewi Nabilah RA selaku moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua, ada Alzarin Adirema Basuki selaku pembaca materi 2 dan Cynthia Dewi Rahmawati selaku pembaca materi 1. Selanjutnya ada Yadija Putri Jovi Angkil selaku pembaca materi 3. Untuk Mbak Cynthia Dewi Rahmawati, saya persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Cynthia Dewi sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan materi tentang ekosistem estuaria, dan perairan estuaria. Yang pertama adalah ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara unsur biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi. Ekosistem perairan dibagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan laut, dan perairan estuaria. Selanjutnya ada ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria merupakan perairan semi tertutup sebagai tempat terjadinya pertemuan antara air yang memiliki salinitas rendah dari sungai atau daratan dengan air yang bersalinitas relatif tinggi yang berasal dari laut. Kemudian ada perairan estuaria. Perairan ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan air laut yang bercampur dengan air tawar dari sungai yang dapat mengendapkan buangan yang ada di bawahnya. Daerah perairan yang termasuk dalam estuari ini adalah muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Halo, aku Yarin. Sekarang kita akan membahas fungsi estuari. Fungsi estuari menurut Zahid adalah bagi kehidupan ikan seperti sebagai daerah pemijahan, daerah pengasuhan, dan lumbung makanan serta jalur migrasi menjadikan estuari kaya dengan keanekaragaman hayati ikan pada berbagai tahapan dalam studi hidupnya seperti larva, juwana, dan dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik fisik estuari atau komponen abiotik. Yang pertama adalah salinitas. Estuari memiliki gradien salinitas yang bervariasi. Yang kedua adalah substrat. Estuari didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa melalui air tawar dan air laut. Yang ketiga adalah pasang surut. Arus pasang surut berperan penting sebagai pengangkut zat hara dan plankton dan juga berperan untuk mengencerkan dan menggelontorkan limbah yang sampai di estuari. Yang keempat adalah sirkulasi air. Adalah gerakan dan transfer air yang bermanfaat bagi estuaria, khususnya plankton yang hidup tersuspensi dalam air. Yang kelima adalah zat hara yang berperan untuk mengencerkan dan menggelontorkan limbah yang sampai di estuaria. Suhu, salinitas, dan pasang surut air merupakan faktor penting dalam perairan estuari. Karena dengan adanya suhu, salinitas, dan pasang surut dapat diketahui batasan dan produktivitas perairan estuari. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Zedija. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perkenalan dulu nih. Nama saya Yadija Putri Jovi Engko dari kelas 1. Akan membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu komponen biotik yang terdapat di perairan estuari. Komponen biotik tersebut ada apa aja? Yang pertama ada plankton, yang kedua ada perifidon, yang ketiga ada nekton, yang keempat ada neuston, yang kelima ada bentos, dan yang keenam ada vegetasi mangrove. Untuk faktor penting dalam perairan estuari terhadap komponen biotik, adanya pasang surut air yang menyebabkan perbedaan tingkah laku organisme biotik. Siklus materi terjadi secara siklik, serta terdapat aliran energi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Untuk peran ekologis estuaria secara umum ada 3. Yang pertama, sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut atau disebut dengan tidal circulation. Nah, untuk yang kedua, yaitu sebagai penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan seperti ikan dan udang yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan mencari makanan atau feeding ground. Untuk yang ketiga, yaitu sebagai tempat untuk bereproduksi dan bertumbuh atau disebut dengan nursery ground bagi sejumlah spesies ikan dan udang.
Oke, terima kasih untuk pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Benar-benar keren banget materinya sih. Oh iya, ini juga ada 2 jurnal yang kami jadikan dasar dalam PPT kali ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai habis, dan untuk Bapak Abdul Qadir Jailani apabila menonton video ini. Terima kasih, Bapak. Sekian dari kelompok 1 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya ya.